kira demikian Bu. Jadi Bu nggak usah khawatir yang nggak mencapai target, intinya ya tidak diluluskan. Tapi sebelum tidak diluluskan ada program perbaikan. Saya kira itu Bu. Yang lainnya ada Bu tentang SKL. Nah kalau tidak ada, kita loncat Ibu ya. Kita loncat ke bahan ajar. Nah sebelum saya bawa Ibu main-main ke bahan ajar, kita ngelihat ini dulu lah Bu. Nah ini Bu yang perlu kita tahu supaya apa yang selama nasional itu bisa jadi daya dukung, bisa jadi bantuan dari wali murid, dukungan stakeholder, bisa jadi tingkat kualitas anak didik. Nah kalau tingkat kualitas anak didiknya bagus, berarti kurikulumnya nanti naik dari SKL. Kan itu yang sesuai dengan operasional sekolah setempat. Nah itu yang dimaksud. Kalau dulu pukul rata, Jakarta kasih, sanggup nggak sanggup harus itu yang dicapai. Kan itu Bu kalau dulu. Nah kalau dulu kurikulum nasional selalu diikuti tahun. Ibu mungkin teringat yang guru-guru saya di sini, orang-orang tua saya mungkin pernah dulu kurikulum 74 pernah Bu ya. Kurikulum 84 pernah ngerasain. Kalau dulu kan buat apa? TIU, terus TPU, terus TPK, masa-masa itu selalu diikuti oleh tahun. Kurikulum 74, kurikulum 84, 94. Jadi setiap 10 tahun kemarin itu berubah. Hari ini kurikulum KTSP itu nggak diikuti oleh tahun. Nah hari ini saya nanya, ada bapak ibunya yang sudah punya kurikulum KTSP di sekolah membuat KTSP. Nah paling tidak, yang pertama sekolah itu harus mendata dulu apa fasilitas yang punya dan segala macam, sampai dengan silabusnya dibuat secara bersama. Karena silabus itu bagian dari lampiran KTSP. Nah KTSP itu nanti dibawa ke Banda Aceh setelah sesi dari dinas di sini, ditandatangan, kalau tidak salah gubernurnya tanda tangan, dibawa pulang, kita jalankan sehingga kita punya kalender sendiri. Kalau sekarang kan kalender pendidikan dinas yang kita ambil, kapan kita mau liburkan ya silakan. Umpamanya di sini ada kegiatan maulid yang memang kalau sekolah dianggap tabu, umpamanya mau diliburkan pada saat itu silakan, tidak apa-apa. Tapi ada kaidah peraturannya, yaitu tidak boleh kurang daripada 34 sampai dengan 38 minggu. Nanti kita telah apa bedanya. Terus kalau dulu dikembangkan oleh pemerintah, sekarang dikembangkan oleh satuan pendidikan. Kalau SD ya SD. Nah ini bisa dikembangkan tidak oleh SD yang paralel, bukan SD yang paralel, maksudnya yang serumpun, silakan. Kalau dulu masih kita mengenal gugus, pernah dengar Bu ya. Terus rayon, pernah. Nah kalau ingin dikembangkan berdasarkan rayon sama 3 ini pakai kurikulum, buatnya rame-rame, per rayon buatnya, nanti keluar satu, tidak soal, boleh, silakan. Kalau memang nggak mampu membuat satu sekolah satu kurikulum, jadi nggak soal. Nanti kita ini lebih jauh lagi Bu tentang ini. Nah saya lemparkan terus pertanyaannya. Ada pertanyaan tentang ini Bu, jadi supaya waktunya lebih irit dan lebih efisien sebelum kita masuk ke pengembangan bahan ajar. Paling tidak yang hal-hal kecil seperti ini harus kita tahu dulu sebelum kita melangkah lebih jauh nanti. Ada Ibu? Nah kalau tidak ada, jadi kalau di sama 3 Pak ya, sama 3 saya ngambil kesimpulan kalau dia berarti sudah paham, gitu saja Bu ya. Nah yang akan kita pelajari sekarang yang ini Bu, pengembangan bahan ajar. Nah ini, ya Bu, buka kitabnya yang tebal itu sudah ada tentang pengembangan bahan ajar. Bahkan yang punya Ibu itu lebih lengkap daripada yang saya nampakkan. Pengembangan bahan ajar. Ayo Bu, bahan ajar itu apa sih? Apa bahan ajar? Ya materi yang lain. Kalau bahan kue apa kan bukan hanya tepung ya Bu ya, airnya, menteganya, minyak makannya, sampai kompornya. Ya sama Bu. Yang jangan kompornya diaduk sekalian sama tepungnya, tapi kan termasuk bahan untuk membuat kue. Yang jangan minyak makannya yang jangan di salah tempat penggunaan. Nah,
jangan sampai tepungnya diaduk sama kompornya. Nah kira-kira ini Bu pengertiannya, supaya kita enggak ya berdebat terus ribut. Baiknya kita lihat ini dulu pengertiannya. Jadi pengertian Mbah Najar itu kira-kira seperti ini. Mbah Najar merupakan informasi, alat, ya kan, bukan alat maksud, dan teks yang diperlukan seorang guru untuk perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. Nah Bu, ini kan hanya yang gambar-gambar ini, notes dan seterusnya, kan visual, gambar. Terus multimedia. Nah kalau ngomong yang terakhir ini sakit perut kita, Bu. Kapan kita punya? Yang mudah-mudahan waktu sebelum ajal menjemput sempatlah kita ngajar anak-anak itu seperti siang ngajar, seperti punya ini, tinggal goyang-goyang saja anak-anaknya.